Bismillah, selamat malam teman-teman semuanya. Malam Kita Pak. mulai eh, pertemuan kita pada malam hari ini, tanggal berapa sekarang, Di? 10 ya. 10, tanggal Iya. 10 Mei tahun 2025. Kita akan mulai kembali pelajaran kita pada malam hari ini. Baik, kita share screen dulu. Nah, kemarin kita sudah mempelajari mengenai style ya. Yang kemarin kita belajar adalah mengenai style sheet atau CSS. Baik itu yang langsung dengan sistem dimasukkan ke dalam ininya, menyisipkan langsung ke dalam tag HTML-nya. Kemudian yang kedua dengan cara mengembed, yaitu kita membuat CSS-nya itu di dalam kepala atau di dalam head. Nah, kemudian kita atur di situ. Namun nanti kita akan panggil dengan cara kelas maupun dengan menggunakan ID. Terus yang ketiga yaitu menghubungkan file CSS terpisah yaitu dengan link, yaitu di link ke dalam HTML yang kita buat. Dan yang terakhir adalah dengan cara mengimport. Nah, kita sudah pelajari semua. Ya, keempat ini apakah ada yang mengalami kesulitan atau tidak berfungsi dari ke tempat keempat ini, adakah yang mengalami kesulitan atau tidak berfungsi dari CSS-nya? Dan kemarin kita sudah buatkan apa semacam kuis ya. Nah, nanti dikerjakan saja. Kalau yang sudah mengerjakan dan mau ditampilkan boleh di sini. Tapi kalau memang belum dikerjakan ya kita akan lanjutkan pertemuannya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum kita lanjutkan? Oh ya, minggu lalu ada kuis ya Pak ya? Saya nggak ngasih. Ada kuis, Ada kuis ya. Bentar, saya kuisnya. Ini bentar. rekaman plus kuis ini yaitu membuat sebuah form tema bebas, misalkan form pemesanan buku perpustakaan. Nah, dilengkapi dengan semua atribut yang sudah dipelajari ya. Atributnya ada kemarin di form itu ada input, kemudian ada select box atau combo box, kemudian ada checkbox dan lain sebagainya. Kemudian juga kita membuat dari data yang kita tampilkan di form itu kita buatkan di sebuah tabel. Jadi untuk menampung apa namanya, menampung dari hasil di dalam form yang kita buat. Jadi kalau kalau user itu memasukkan data maka akan masuk ke dalam tabel ini gitu. Ini dan kemudian dipercantik atau diperbagus dengan menggunakan CSS seperti itu. Dengan menggunakan CSS. Itu yang kuisnya kemarin. Nah, kalau memang belum ada yang ngerjain ya kita lanjut dengan teori setelahnya. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Lupa. Oke Pak. Lanjut aja Pak. Lanjutnya ini cuma 3 orang doang ya. Dua kayaknya. Bawa tiga apa Pak? Oh iya. Baik, kita lanjutkan ke yaitu JavaScript alert ya. JavaScript alert. JavaScript adalah bahasa script yang populer di internet dan dapat bekerja di sebagian besar penjelajah atau web browser seperti Internet Explorer, IE, kemudian Mozilla Firefox, Netscape, Opera, dan web browser lainnya seperti Google Chrome dan lain sebagainya. Atau dengan apa namanya? Selain itu apa? Opera ya, Opera, Google Chrome.
Kemudian JavaScript ini kodenya dari kode JavaScript ini biasa dituliskan dalam bentuk fungsi atau function yang ditaruh di bagian dalam tag head ya. JavaScript ini ditaruh di dalam tag head dengan menuliskan ya, tagnya lah script language JavaScript. Nah, kemudian tutup di sini. Dan nanti kita juga bisa apa namanya? Kalau ini namanya mengembed ya. Kita juga bisa melakukan link, mengelink yaitu kita buatkan skripnya itu di tempat lain. Nah, kemudian nanti kita apa atur seperti yang kita pelajari di CSS. Jadi di linkkan. Jadi kita nanti bikin folder ada CSS, JS dan sebagainya. Nah, nanti folder itu nanti akan kita panggil dengan cara seperti dengan CSS ini. Nah, ini yang pertama kita pelajari dengan cara mengembed ya. Sedangkan alert adalah salah satu komponen dari JavaScript ya. Jadi salah satu function atau fungsi dari JavaScript itu adalah alert untuk menampilkan sebuah kotak pesan. Nah, contoh penulisannya yaitu contoh penulisan sintak dari JavaScript ini adalah seperti ini. Nah, misalkan script language JavaScript kemudian ditutup di sini. Kemudian fungsinya adalah coba alert ya seperti itu. Nanti kita akan panggil, nanti dipanggil. Nah, ini nanti tetap kita menggunakan form ya, mengambil apa? Cara manggilnya dengan menggunakan form, input tipe button, value, kirim, misalkan, terus on click, coba alert. Ya, jadi kita fungsinya on clicknya itu pada saat si user itu mengklik apa namanya tombolnya. Ini kan button ini bentuk tombol ya, input tipe button ini. Nah, on clicknya apa? Gitu. JavaScript. Nah, ini kalau ini kita bisa menggunakan button ya dia, gitu. Kita bisa menggunakan button. Coba kan kita praktekkan. Langsung kita praktekkan saja. Ini kemarin yang ini kita akan hapus dulu. Kita buat dulu JavaScript-nya di sini di atas, di dalam head sini. Script JavaScript. Kita coba cek. Bener. Oh, pakai language, bukan tipe ya, tapi language. Kalau JavaScript language, bukan tipe. Language. Nah, kemudian ini kita tuliskan apa namanya untuk functionnya. Di sini functionnya misalkan coba alert ya, function kurang function. Biasa dikasih ini, kemudian, nah itu untuk ininya alert. Kemudian kita tuliskan ininya. Jangan lupa dikasih petik. Nah itu seperti itu. Petik bisa bisa dua, bisa satu ya. Misalkan halo brother, misalkan seperti itu. Ini fungsinya belum kita terjemah belum kita atur namanya apa tadi? Misalkan coba.
Coba satu. Lalu kita simpan. Apakah sudah ada? Misal. Pasti belum ada ya, karena kita belum panggil. Coba kita panggil di bawah sini aja. Kita buat form. Formnya yang kemarin aja kita copy. Form ini kita copy saja. Ini kita hapus yang lainnya. Kita butuh cuman submitnya aja. Misalkan sini silahkan, silahkan tekan tombol. Nah ini tadi apa? Input tipe apa submit ya? Input tipe button, value-nya apa? Input tipe bukan bukan submit tapi button. Button. Nah, value-nya enter nggak apa-apa. Kemudian on click. Nah ini bisa on click, bisa on. Nah ini macam-macam nanti. Kalau baca JavaScript udah banyak. On click misalkan, on click. Bisa on mouse over dan sebagainya. On click sama dengan coba satu kan. Coba satu. Ya, kita simpan. Nah ini silakan pencet tombolnya. Loh, kok nggak bisa? Kenapa kira-kira? On click. Oh ya, kurang kurung ya. Masih kurang kurung. Ininya kurang kurung. Seperti itu. Lalu kita refresh lagi. Masih nggak bisa juga. Apa ya kira-kira? Ayo. Kira-kira apa? Di Yang mana Pak? Itu ya. ini nggak mau kenapa? On click. Yang button alert satu alert, coba. Input tipe button. Mm, on click ya. Launch ya, atau lihat Pak yang ke skripnya, lihat skrip yang itu Pak. On click ya benar. Oh iya, belum ditutup sini. Di sini belum ditutup. Nih. Oh, alert yang pertamanya ya. Ah, ini belum ditutup. Coba. Ya, kita sebagai programmer harus bisa ini ya, bisa melihat apa yang kira-kira membuat salah. Kita refresh lagi. Bentrok ya Pak ya? Nah, masih belum bisa. Tuh, Masih coba belum lihat Pak. bisa. Coba lihat. Function. Script language JavaScript. Udah bener kan ya? Script Ya, language sama dengan JavaScript. global. Script udah. Kemudian alert. Coba kalau kita ini apa karena ini apa Pak, namanya? coba satunya nggak ada itu ya Pak. Pak, coba satunya nggak ada itunya Pak. Coba satu yang function, abis function, coba satunya harus ada buka tutup kurungnya parameter kosong. Oh ini ya, ini ya. Ya, itu. Ya gitu. Ini tadi nggak usah, ini nggak masalah ya. Masalah itu Pak. Coba. Jadi kita sudah mengalami LS. error. Jadi kita belajar ya sama-sama. Nah sudah ya, Hmm. seperti itu. Gampang kan ya? Sangat gampang ya. Dan nanti kita Iya, bisa iya. juga menggunakan apa namanya? Switch alert ya, switch alert. Tapi kita harus nempelin ini, harus nempelin ke ininya, switch alertnya. Ini bisa kita eh, percantik, perindah dengan menggunakan switch alert. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Gampang ya kira-kira ya. Ini masih di HTML Pak ya? Ya, Masih di HTML ya belum ini, ya?
Belum PHP, masih Oh, HTML, oke, oke, sip, sip, sip. Ya, saya ikut lanjut. masih di HTML. Jadi sangat mudah ya untuk apa namanya untuk menampilkan ini seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan setelah kita membuat apa namanya membuat script alert, kita akan lanjutkan yaitu latihan atau layouting ya, membuat CSS dan JavaScript. Ini kita disuruh membuat layout seperti ini dengan menggunakan CSS dan JavaScript. Ini layoutnya sudah diberikan ini. Kita buat aja layoutnya seperti ini. Kita membuat apa namanya yang seperti tadi itu. Kita buat CSS-nya dulu. CSS-nya di sini. Kita kemarin menggunakan apa CSS-nya ini? My Style ya. My Style. Nah, My Style-nya. Importnya kita hapus saja importnya. Kita akan membuat layoutnya seperti yang ada di sini ya. Ini pakai ID layout. Kita buat dulu semuanya. Kita buang lah. Kita buang semuanya. ID layout. Kemudian kita buka ini ya, gini. Layout. Floatnya non, height-nya auto, width-nya 784 pixel. Ini kita selaraskan, jadi kita majukan beberapa tab gitu, biar sama nanti. Kemudian height-nya ya, height-nya auto, height. Auto itu maksudnya ngikutin ini ya, ngikutin lebar dari apa? Dari ngikutin lebarnya, auto. Kemudian tadi width-nya 784 pixel. Pixel. Kemudian background-nya lewat nggak ada, background-nya nggak ada. Kita langsung ke eh, berikutnya yaitu header ya. Kita kasih header. Nah, headernya ini di sini ada gambar ya, ada gambar. Nanti kita gambarnya ini kita ambil mungkin eh, bisa apa kita ambil dari internet. Plotnya left. Nah, ini kita ini aja kita copy. Nggak usah banyak ngetik. Ini plotnya left. Maksudnya larinya itu ke arah kiri ya. Kemudian di sini height-nya 150 pixel untuk headernya, 150 pixel. Nah, kemudian untuk width-nya 784 sama. Nah, kemudian ini nanti background-nya atau background image-nya kita background-nya nggak usah ini ya, maksudnya nggak usah pakai gambar nggak apa-apa. Misalkan pakai warna aja, warna degradasi ya misalkan. Kita coba cek warna degradasi itu.
Apakah di sini ada? Nah, di sini header itu ada sih ya, pakai ini ya, linear gradient ya. Kita ini copy aja ini. Kita bisa menggunakan juga dengan header 4 nih. Tapi ini nggak tahu ini apa nih. Tapi pakai warna aja headernya. Apa-apa kita pakai warna aja. Copy sini. Nah, begitu. Sorry, kok hilang. Ya. Kemudian setelah itu kita ambil kolom satu, kolom 2 ya. Kolom satu dulu, kemudian footer. Di sini kita buat kolom satu, kolom satu. Ya, floatnya left, height-nya auto, width-nya 200. Nah, ini untuk mengatur ini ya, untuk mengatur nav ya. Kolom satu itu mengatur nav, kolom 2 untuk mengatur isinya. Ini kita copy aja dari sini, sama background-nya ya. Kita cek aja, floatnya sama left, height-nya auto, 200 pixel. Ini width-nya 200 pixel, ini auto height-nya. Ikutin yang dari ini 200 pixel. Nah, ini untuk warnanya, background colornya ini putih ya. Kita coba pakai putih aja. Atau pakai biru juga nggak apa-apa, biru misalkan. CCE 6 eh DD aja. DDE 8 FF. Ini sama. Di sini CCE 6 FF. Di sini CCE 6 FF. Ini DDE 8 FF. Untuk kolom satu. Kolom 2 ini kita copy aja biar nggak terlalu banyak tulisnya. Ganti untuk apa namanya, width-nya. Nah, auto 584. Kemudian footernya. Untuk footernya kita copy aja. Footernya kita copy dari sini, tambahin teks ya. Kita klik apa nih, kelas pakai ID juga. Footer, bawahnya left, height-nya 50 pixel. Kemudian width-nya 784 full, jadi full ini full text. Kemudian teks lainnya pakai teks lain center ya. Kemudian backgroundnya di sini menggunakan warna blue. Misalkan di sini 2266 FF agar biar bisa degradasi ya. Ya, segitu aja cukup. Kita simpan. Kemudian kita akan masukkan ke ininya, ke apa namanya, ke dalam
lewat kita. Kita akan buat apa namanya ininya. Kita buat di apa HTML sini. Ini coba coba kita refresh. Ini sebagian kita sudah ini ya, sebagian sudah kita buat ininya. Ya, apa stylenya juga sudah ada ini. Tapi di sini ada apa script JavaScript ya. Coba kita cek. Nah, di sini masih belum ini ya, belum kebaca ya sepertinya. Kalau di sini CSS sudah kita simpan, tapi masih belum terbaca. Apa kita buat ini ya, maksudnya apa karena mesti di ini dulu? Karena apa namanya? Ini sepertinya masih dengan yang ini, style yang ini ya. Coba kita stylenya kita buang. Kita ini aja, kita buang aja semuanya. Maaf, maaf, sebelumnya kita ini nih, kita nggak simpan. Kita nggak simpan dulu. Ya, ini. Kita copy aja, copy index dot indeks 1 dot html. Ini stylenya kita buang. Coba kita apa refresh. Nah, sudah hilang semuanya. Namun ini masih masih ke CSS ini ya, maksudnya CSS yang lama nih, masih ada importnya. Jadi belum ngebaca yang ini. Coba kalau kita apa namanya? Ini masih ngebaca yang lamanya. Berarti ini my style-nya ini kita ini aja, kita ganti namanya. Misalkan my style 1 ya. Dia nggak mau. Atau sementara nggak kita embed, maksudnya nggak kita embed di sini. Nggak kita link, sorry. Kita embed aja, kita embed dulu. Biar kalau di embed itu kalau misalkan ada ganti gitu nggak perlu ini, nggak perlu kita refresh ulang. Kita embed kemarin cara embed gimana? Cek di sini cara embed. Ini siapkan nama embed ini. Style tipe text CSS. Kita buat ini aja embednya sini. Ini HTML.
Baik. Di sini kita copy aja dari apa my CSS yang kita buat. Kita blok, baru kita majukan seperti ini. Simpan. Coba apakah sudah ada perubahan? Nah, ada perubahan ya, tapi jelek ya, jelek ya. Ya udah, coba ininya apa namanya untuk stylenya ini karena apa apa lebarnya itu 784 pixel ya, dan semuanya larinya ke kiri ya, makanya dia nggak ini. Floatnya kalau floatnya kita buat di center, misalkan float bodinya semuanya ke center. Nah, tapi semuanya ke kiri ya, nggak apa-apa lah, ke kiri nggak apa-apa, semuanya ke kiri. Nah ini karena di sini gradiennya seperti ini, ya kita gradiennya samain aja. Semuanya menggunakan 2266 FF. Nggak usah pakai persentase. Kan sini 100 ya. 100%. Akan DD 66 FF. Di sini menggunakan, coba kita tiru yang lain. Tiru yang apa? CSS ini. Nah ini menggunakan ini aja kita. Kita pakai ini aja linear gradient yang ini coba. Taruh di HTML kita sini. Kita baru membuat footernya. Nah, footernya seperti ini. Tapi kegedean dan apa namanya ininya sepertinya jelek. Nggak ke tengah. Jadi nggak ke tengah. Ini padahal di tengah harusnya ya. Harusnya di tengah ini. Footernya tag line. Harusnya tag line, tag line, line center. Dhisik kan ya ora oleh maksudnya iki carepe dadi manten kok paten. Oh, gak ganti tahun. Ini, Ya kudune kan ganti tahun sok bar. Ya. nah ini harusnya di tengah. Tag line center. Harusnya udah center ya. Tag line center. Ada yang salah nggak, Di? Pak, itu itu Bapak pakai ID Pak ya? Iya, ID. Ini ID kan? ID ya. Coba lihat. Ya, HTML lihat HTML. ID kan? Oh iya, ID footer udah terpasang. Oh, center itunya ya. Itu Apa yang di karena situ P? ada line, ada line center di teks line juga ada line center, ada dua line tuh Pak. Coba kalau pakai ini ya. Pakai div ya. Iya kalau itu ya boleh. Pakai div ya. Div aja coba Pak. Div ID footer. Di Mm-mm. sini juga harus div ya. Kalau div harus div. Coba kalau div. Nah, tapi ini nggak mau center ini. Ini udah center. Itu kan ya, center. Line center. Tapi udah center sih ininya. Tapi Udah apa tengah. namanya untuk apa namanya Floatnya yang ke kiri Pak ya itu ya. ininya Float, floatnya ke kiri Pak ya.
Floatnya ke Oh, kiri. Harusnya kan ini bener lah, iya tagnya float center float. di tengah, Ya, saya bener ke tengah. tapi tag apa namanya? Ya satu lagi yang di tengah ininya, Apa ya Pak? middle itu Oh, loh. justify. Justify atau? Bukan, yang middle itu loh apa? Hmm, middle. Hmm. Bentar. Nah, ini eh, misalkan jangan terlalu tinggi ya. Misalkan kita buat, oh pakai ini, pakai apa namanya? Pakai padding aja ya. Pakai padding aja. Padding. Paddingnya menggunakan padding padding apa? Padding top aja. Padding top. Ini kan di tengah-tengah ya. Itu 50%. Nah, kalau yang ini kan cuma segini nih, 50%. Kalau bisa tengah-tengah, misalkan paddingnya 10 pixel aja ya. 10 pixel. Padding itu larinya ke ini ya, padding top. Jadi kalau padding top di sini, maka ini aja ke bawah. Jadi kita kasih apa? Padding itu ke bawah. Coba kita refresh. Nah, tapi yang di sini jadi yang bawah juga ikut ini ya. Ikut nambah ya. Ininya nambah jadi nambah semua. Sorry. Ini berarti apa width-nya kita coba pakai 20 pixel aja. Paddingnya 10 pixel jadi 30 semuanya. Nah, pas padding topnya. Ya, kalau ini kurang kurang gede dikit, bahkan 30 ya, dari 50 biar di tengah-tengah gitu. Nah, pas di tengah-tengah. Nah, coba kita akan atur ini kan ini footernya. Kemudian headernya ya. Harusnya header dulu ya, harusnya header dulu baru footer. Div ID sama dengan header. Misalkan apa headernya? Ya, ini nanti cuma ngeblok aja ya. Kalau nggak ada ininya ngeblok doang. Nah, seperti ini. Headernya ngeblok. Ya, tapi kalau kita kasih tulisan misalkan, apa misalkan jual jasa, jual jasa apa? Jual jasa apa misalkan? Hotel apa? Ya, jual jasa aja deh, misalnya gitu. Tapi hurufnya sangat sangat ini, sangat sederhana ya, karena kita nggak atur colornya. Nah, di sini doang. Kita coba. Ya, ini harusnya kan pakai pakai gambar ya. Ini tadi pakai gambar dan hurufnya kita nggak atur. Hurufnya di sini nggak kita atur. Bahkan header ini, nah layoutnya ini kan kita buat layoutnya itu di sini ya layout. Berarti layout itu adanya di body ya. Bodinya kita kasih di sini ID sama dengan layout misalnya. Tetap rumah ini. Nah ini untuk headernya ini kayaknya kegede ke apa kelebaran. Hurufnya kurang gede. Kita kita cek aja di sini header ini hurufnya kurang gede. Misalkan font size. Misalkan kita menggunakan 35 poin PT. Kita belum tentukan hurufnya apa. Nah, ini udah gede. Kita mau gedein lagi. Misalkan
menggunakan 75 poin. Terus kita atur font familinya, font apa namanya, jenis fontnya. Misalkan kita menggunakan Arial Black. Kita simpan. Nah, gede ya, pas di tengah-tengah. Nah, ini belum kita atur ini center ya. Terus untuk ininya nih degradasinya jelek kayaknya. Kita pakai ini aja, header. Degradasinya ini kita simpan. Kemudian ininya tagnya, tag lainnya itu center, tag lain, center. Nah, ini udah kita simpan. Nah, udah di tengah ya teman-teman ya. Ini untuk apa namanya, untuk backgroundnya seperti ini. Nah, coba kita kemarin kita sudah buat ya, sudah buat menggunakan CSS. Jadi supaya kelihatan judulnya atau judulnya ini kelihatan bagus gitu. Jadi coba kita atur. Kita kemarin sudah buat CSS. Waduh, CSS-nya hilang ya. CSS-nya hilang. Nggak apa-apa, kita di sini aja. Berarti di sini teks shadow. Misalkan satu pixel, satu pixel warnanya hitam, 000. Kemudian koma, 2 pixel, 2 pixel warnanya misalkan putih, FFF. Koma lagi, 3 pixel, 3 pixel warna warnanya hitam lagi. Jangan 3 pixel deh. Misalkan di sini 2 pixel lagi. Coba dengan dua aja, apakah sudah cukup? Nanti kalau kurang kita gedein lagi. Nah, sudah kelihatan tapi masih 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 dikit ya, masih jelek. Kalau kita tambahin lagi bisa. Misalkan koma lagi, misalkan 4 pixel, 4 pixel. Di sini warnanya putih lagi. FFF. Terus 2 pixel lagi, 2 pixel, 2 pixel. Warnanya habis putih hitam. Nah, coba kita simpan. Nah, sudah kelihatan ya, sudah ada apa? Seperti degradasi atau kita warnanya ini warnanya jangan hitam. Warnanya kita belum atur ya. Di sini fontnya warnanya belum kita atur color. Warnanya misalkan kita kasih abu-abu ya. Abu-abu. Misalkan A ya. Kan? Nah, di sini udah mulai kelihatan warnanya. Jadi ada degradasi putih, hitam. Coba kita tambahin lagi di ininya di apa namanya di shadownya. Atau mungkin hitamnya ini kita jadi 6, 6, 6. Simpan. Nah, sudah ada ya. Jadi udah kelihatan seperti huruf timbul gitu ya. Mudah ya teman-teman buat ya. Buat ini. Nah, ini warnanya ini jangan misalkan jangan seperti ini. Misalkan warnanya eh, apa ya? Misalkan kuning ya.
Ini warna background di sininya misalkan ini sama biru, ini agak kuning ya, di sini kuning. Kuning itu F-nya 4 kali, kemudian 00. Coba kita cek. Ya, warnanya seperti itu. Merah-merah sebenarnya agak kuning. Ini untuk ininya apa? Warna warna judulnya ini juga terlalu ini ya. Misalkan warnanya hijau ya. Hijau, green, green. Nah, seperti itu. Ada degradasinya. Kemudian kita udah membuat judul sama ini. Nah, footernya ini karena sudah nongol di sini, kita coba perbagus ya footernya ya. Setelah footernya kita kasih ya seperti ini misalnya. Kita kasih, kita refresh. Nah, tapi jelek ya. Terlalu terlalu apa? Terlalu banyak. Udah kita pakai yang satu aja. Satu aja misalkan di sini 2 pixel. Biar nggak terlalu berbayang. Yang hurufnya kecil. Nah, seperti itu. Terus hurufnya juga kita akan font size sama font familinya kita buat sama colornya. Putar sini. Font familinya jangan Calibri ya misal apa jangan Arial Black ya. Karena ini buat judul misalkan Calibri. Nah, kemudian gedenya jangan 75 misalkan 12 poin. Terus font height-nya font weight kok font height. Font weight, font height, font weight-nya misalnya 600 biar tebel. Coba kita cek. Nah, seperti itu kelihatan. Ya, memang agak berbayang ya. Berbayang tapi udah kelihatan bagus. Nah, nanti teman-teman bisa ini ya, bisa bisa atur sendiri kalau mau dibagusin gimana. Misalkan kita kasih bordir juga boleh. Misalkan di feedernya kita kasih bordir nih di bawah sini. Bordir. Bordirnya misalnya eh 1 pixel solid. Kemudian warnanya misalkan abu-abu. Hanya di header aja ya. Nah, ini udah kelihatan headernya. Kemudian yang di footer juga kita kasih eh, bordir. Kita copy aja. Nah, sudah. Nanti warnanya bisa diatur yang lain, teman-teman. Nah, ini kemudian kita sudah buat buat judul sama, buat header sama footer ya. Kita buat ininya. Jadi kita pengen membuat seperti ini. Ini adalah navnya, sin nav, dan di sini adalah isinya. Kita buat yang pertama di sini kolom 1 yaitu nav. Ini header ini kolom 1. Div, sorry, ini tapi udah benar ya. Misalkan di sini div ID sama dengan kolom 1. Kolom 1 atau nav ya, kolom 1. Kita tutup. Misalkan tadi apa di sini? Silahkan Anda login. Silakan
login. Nah, ini apa namanya ininya tuh ke bawah ya. Ini ke bawah. Ini nanti kalau ini kasih BR, mau ganti ganti baris. Ini bawahnya nanti misalkan input tipe ya. Input tipe sama dengan submit misalkan. Terus sorry, sorry. Terus value sama dengan login. Ya, gitu aja coba kita simpan. Kita refresh. Tapi navnya ini ya, navnya kecil banget ya. Nah, div satunya lagi kita atur. Div yang kedua. Nah, ini navnya ini kolom satu. Oh, salah berarti. Yang harusnya oh sama-sama kolom satu ya. Ini kolom satu, ini kolom dua ya. Nah, udah jadi udah apa namanya? Kita lihat ininya. Ini warnanya jangan 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 warna biru. Kolom satu ini warnanya ini aja. Nah, kolom dua kita langsung setting di ID sama dengan kolom dua. Tutup. Nah, di sini kita kasih gambar. Misalkan kemarin kita punya gambar apa? Di sini image-nya misalkan cendrawasih atau lebet ya. Misalkan ini cendrawasih yang bagus ya. Hari ini oke aja. Kita apa namanya? Kita ngambil dari ini aja, dari yang kedua ini. Ngambil ini gambar, copy aja. Cendrawasih. Kita taruh sini. Kita cek. Nah, seperti ini. Ini sebagai ininya, apa sebagai apa namanya sidebarnya. Kemudian ini adalah sebagai untuk ininya, isinya gitu. Nah, ini kita bisa gedein. Misalkan ini kan kita tadi belum ini ya, untuk ininya, untuk gambarnya ini. Misalkan bisa kita kasih style di sini. Misalkan width titik dua, ya 500. Di sini 584 ya, misalkan 580 pixel. 10 pixel. Tutup. Versinya ini dah saya simpan. Nah, udah penuh ya. Ini adalah layoutnya seperti ini. Misalkan di sini namanya jual jasa penjualan apa jual burung gitu misalkan. Jangan jual jasa, misalkan jual burung. Ini kita nanti bisa teman-teman bisa perbagus yang ininya.
Nah, silakan di apa dibagusin seperti itu. Sampai di sini untuk pembuatan layout ini. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Halo? Itu hanya dibatasi 784 Pak ya? Layoutnya Pak ya? Iya enggak, maksudnya kita aturnya sebegitu. Aturnya kita 784. Ya kalau emang kamu mau 100% juga boleh. Hmm, Kan ini kan ada ini ya. Jadi kolom satu ini adalah sebagai sidebar ya. Sebagai sidebar ininya 200 200. pixel. Hmm. Jadi totalnya itu 784 ya. Total total dari apa layoutnya ini kan 784 ya. 784 width-nya itu. Nah, kemudian kita bagi dua. 200 pixel untuk yang Kolom kiri, satu. 584 yang kanan. Jadi yang kiri ini 200 pixel, ini 584. Ini secara ini ya, maksudnya kita membuat layout eh, on the spot dan langsung ya, langsung ini, langsung apa? Langsung aturannya nggak kurang bagus kalau menurut saya. Silakan dikembangin yang penting teorinya udah tahu ya. Teori ini cara-cara mempercantik tampilan itu bagaimana. Itu kan hurufnya masih sangat sederhana sekali ya huruf-hurufnya. Gitu. Itu yang jadi teori apa namanya untuk malam hari ini kita ada membuat ini tampilan website kita seperti ini. Nah ini malah ya di atas tadi yang seperti tadi. Kalau kita udah kita ini ya kita kasih padding supaya supaya pas gitu. Itu sampai nah untuk ininya ya misalkan ininya loginya ini kita kasih alert seperti tadi. Kita kasih alert. Nah, di sini kita udah setting kita copy aja. Kita masukkan ke sini. Ya, mana? Di atas saja. Sini. JavaScript, kemudian baru ini. Nah, kita panggil. Di bawah sini kita panggil. Silahkan login. Berarti kan input tipe button. Button. Kemudian valuenya login. Misalkan on mouse over. On mouse over sama dengan coba satu. Nah, jadi pas apa on mouse over itu pasti gini. Pas begitu di ini langsung login. Misalkan on mouse over di sini ngomong ada sudah login. Bisa atau Anda login sebagai siapa? Anda login sebagai misalkan Pamuji. Simpan. Nah, Anda login sebagai Pamuji. Oke ya, JavaScript-nya udah masuk. Nah, ini terakhir untuk HTML ya. Kita mulai mulai pekan depan insya Allah untuk kita mempelajari PHP. Seperti itu. Sampai di sini HTML, tag-tagnya dan sebagainya. Apakah ada yang perlu ditanyakan teman-teman sebelum kita tutup untuk pertemuan kita pada malam hari ini? Yang penting bisa praktek ya. Bisa praktek, dipraktekkan. Iya, Pak. Kalau teori doang kayaknya kurang ini, kurang kurang pas. Kita harus benar praktek supaya kalau bagus kan nanti buat kita sendiri kan. Misalkan kita bisa membuat website atau bisa membuat apa gitu kan. Itu nanti bisa kita kita bisa jual.
Ini seperti contohnya ini ya, saya membuat website ya, sekolahan. Ini yang buat saya. Kodenya agak lemot, nggak tahu mungkin internet saya apa gimana. Sudah nampak teman-teman? Nah ini saya membuat apa namanya, membuat sebuah website punya sekolahan. Misalkan kita mau lihat profilnya nih. Nah profilnya ini. Kemudian saya pengen lihat ke atas lagi. Beritanya apa? Eh, Beritanya ini, misalkan mengapa memilih sekolah ini. Seperti ini. Dan ini juga nanti bisa ini kalau kita login misalkan, maka naik. Nah ini bisa naik otomatis. Nah ini bisa masuk kita misalkan, ya, login coba misalnya. Nah itu udah ada ininya, ada menunya. Ini masuk ke halaman halaman admin ya, seperti itu. Jadi admin itu di sini banyak ini ya, banyak transaksinya ya, seperti kelola gaji dan sebagainya. Ini website yang saya buat. Tapi ini depannya ya, ini depannya untuk memperkenalkan sekolahannya. Gitu. Depan-depannya ini. Ini misalkan kayak Mas apa Ustadz Ahmad Afandi kan punya yayasan tuh. Nah, kita bisa bisa buat sendiri gitu. Insya Allah Ustaz. Masih belum bisa Ustaz. Ya, kan itu awalnya dari situ. Nah, tapi nanti kalau yang gini udah sangat lengkap ya, sangat lengkap gitu. Itu tujuan kita ya. Ini kan gini sama ya, maksudnya ini tadi kan kita membuat ini apa namanya di sini membuat sidebar. Sidebar itu masih menu-menu ya di sini misalkan menu apa gitu kan. Di sini taruh sini semua. Kemudian nanti di tengah-tengahnya itu nanti begitu diklik sini ada isinya apa. Seperti itu. Jadi tujuan kita membuat apa namanya? Belajar ini adalah untuk ini, memang untuk duit juga. Misalnya kalau kita bisa kan otomatis misalkan ada yang perlu bantuan jasa membuat apa program aplikasi gitu kan bisa seperti itu. Dan program itu hampir hampir semuanya sama ya. Hampir semua program itu sama cara cara ininya misalkan cara looping, cara ini nanti sama. Cuman beda bahasa doang. Kalau apa bahasa basic seperti ini, bahasa web seperti ini, nah itu bedanya di situ doang. Tapi kalau cara-caranya atau algoritmanya itu hampir sama semuanya. Cara baca baca database-nya hampir sama. Gitu. Baik, mungkin untuk pertemuan pekan ini kita baru membahas yang latihan ini membuat layout dan untuk ke depan, untuk minggu depan kita akan mulai menggunakan apa untuk PHP ya, untuk belajar PHP. PHP itu sudah mengarah kita bisa ngambil data ya, ngambil data dengan memproses. Jadi nggak cuma menampilkan ya, kita membuat variabel. Variabel itu wadah, membuat wadah. Kemudian kita bisa nanti kita koneksikan dengan database seperti itu. Jadi programnya bisa dipakai oleh admin gitu nanti. Seperti itu. Baik, mungkin sampai di sini. Jika tidak ada yang bertanya, kita cukupkan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Mungkin dalam berkata-kata, bertingkah laku, selama mengajar ada kekurangan, mohon maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih, selamat malam, happy weekend. Masih ada hari libur sampai dengan hari Senin.
Terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.